Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Alladzi hadana ila siratihil mustaqim ila an namut. Wassalatu wassalamu ala man syarrafahu ala sairi rusulih wa da'ana ila dzikril maut. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi da'a ummatahu ila dukhulil jannah hatta nakuna min ahli sa'adah al-abadiyah ba'dal maut. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal karim fi jannatin na'im birrahmah wal maghfirah wal ghufran wal ridwan. Amma ba'd. Sedaya ingkang sami rawuh, utaminipun Bapak Kiai Ali Musyafa saha Romo Kiai Agus Mujib lan sedaya dewan guru, hadirin hadirat, anak-anak putra putri yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Amin Allahumma. Tadi doa yang terakhir kelihatannya ada kekurangan sedikit. Apa tadi ya? Bijahi Rasulullah Ali Al-Hadi. Itu mestinya bijahi Rasulullah wa Ali Al-Hadi, ada wawunya ini. Jadi nanti pada pertemuan yang akan datang ditambah wawu. Karena kalau tidak ditambah wawu bisa difahami demi kemuliaan Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali. Bahaya itu. Karena Sayyidina Ali bukan Rasulullah. Rasulullah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bijahi Rasulullah wa Ali Al-Hadi. Harus ada wawunya ya. Semua yang dirahmati Allah, tidak ada kenikmatan, ketentraman, kedamaian melebihi nikmatnya, tentramnya, damainya umat Islam walaupun diganggu sehingga tidak merasa damai, atau diganggu sehingga merasa tidak nyaman, atau diganggu sehingga merasa gagal. Tapi semuanya tidak ada. Semua umat Islam sukses. Semua umat Islam tidak ada yang susah. Semua umat Islam tidak ada yang gagal. Semua umat Islam tidak ada yang tertipu. Semuanya hanya kesuksesan yang tertunda. Nanti setelah kematian semuanya sudah disiapkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat sempurna. Maka dari sini bersyukurlah menjadi umat Islam. Bagaimana indahnya umat Islam, sehingga ketika bertemu saja tidak hanya menyapa tapi berdoa. Apa doanya? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu minimal. Syukur-syukur ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Lah terkadang kalau disempurnakan malah dilokno. Salam kok dawu kaya pidato. Dan sebetulnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pun masih disempurnakan atas perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Berjabat idal taqal muslimani fayatasofahan. Ketika kedua orang Islam bertemu, kemudian uluk salam, kemudian berjabat tangan, maka dosa-dosa kedua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini keistimewaan yang sangat amat luar
biasa. Maka kita kalau bertemu salam ya, adik-adik, dikulinakan. Dikulinakan itu apa, Dek? Dibiasakan. Dibiasakan, diistiqomahkan, dikulinakan. Temu sampai dalam hadis itu orang pertama ketemu jabat tangan, uluk salam. Berjalan kedua orang ini kemudian terpisah dengan pohon karena jalannya sempit, yang satu lewat kirinya pohon, yang satu lewat kanannya pohon. Lalu itu begitu nyambung lagi, assalamualaikum lagi. Itu indahnya umat Islam. Ada batu seandainya ya, akhirnya yang satu lewat situ, yang satu lewat ini, begitu nyatu lagi, assalamualaikum. Maka di antara tanda-tanda kuatnya Islam mulai bangkit ketika sesama muslim saling menebar assalamualaikum. Yang lebih indah lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang haji yang mabrur. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang tepat kecuali pasti masuk surga. Bahkan Mbah Syaroni kalau maknani ditambah tanpa lewat neraka. Istimewa. Kalau masuk surga tapi masih lewat neraka, ndak usah haji juga bisa. Maka Mbah Syaroni kalau maknani al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu kalau mabrur ndak ada balasan yang tepat kecuali pasti masuk surga tanpa lewat neraka. Ini Mbah Syaroni kalau kasih makna seperti itu. Anehnya ketika Rasulullah ditanya, terus mabrurnya itu seperti apa ya Rasulullah, tanda-tandanya? Qila fama birruhu. Sahabat itu kritis. Ya, anak-anak kritis enggak? Sama Pak Guru, sama Ibu, sama Bapak, ada yang kritis enggak? Biasanya kalau sangunya kurang kritis ya. Sahabat itu begitu dengar ada berita gembira, bukan bahagianya yang didahulukan, tapi tanya caranya seperti apa untuk bisa meraih berita gembira itu. Ini sahabat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji itu kalau mabrur tidak ada balasan yang pas kecuali pasti masuk surga tanpa lewat neraka. Qila fama birruhu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, terus tanda-tanda kemabruran haji itu apa? Bisa dicatat atau yang langsung hafal ya tidak usah dicatat adik-adik ya. Bawa buku enggak? Oh berarti ini termasuk cerdas semua ya. Orang ngaji itu yang tidak pakai catatan ada dua macam. Satu kelompok jin. Di dalam Al-Quran annahustama'a nafarum minal jin. Jadi ngajinya jin itu tidak bawa catatan. Semua para jin yang saya hormati. Ini banyak loh jinnya. Ada nampak tapi. Ada yang namanya ilmu simai. Ilmu simai itu ilmu yang didapat hanya dengan mendengarkan tanpa mencatat. Nah, itu syaratnya agak banyak kalau ilmu simai. Satu, harus menghormati ilmu itu sendiri. Dua, mencintai para ulama. Tiga, menghormati para ulama. Itu agar mendapat ilmu simai. Walaupun hanya mendengarkan tapi hasil. Harus ada cinta para ulama, cinta pada ilmu, dan menghormati ilmu itu sendiri. Kenapa
syarat mutlak orang bisa mendapat ilmu harus cinta ulama? Karena sumber ilmu dari siapa? Para ulama. Tidak mungkin ada orang tidak mencintai Mbak Wan, di rumahnya ada Mbak Wan. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak senang kambing, di rumahnya ada kambing. Tidak mungkin orang yang tidak mencintai, tidak senang dengan terong, ada terong di rumahnya. Dikasih orang saja, dikasihkan pada orang lain. Maka sebuah kemohalan orang yang tidak mencintai ulama, punya ilmunya ulama, muhal. Apalagi punya anak yang alim, tambah muhal. Itu syarat, tidak bisa ditinggalkan. Ya, kita lanjutkan sabda baginda tentang haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qila fama birruhu. Ya Rasul, tanda kemabruran itu apa? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Masya Allah. Satu, sering memberi makan pada orang lain dan memasyhurkan uluk salam. Setiap ketemu, assalamualaikum. Kenal ataupun tidak kenal, asal muslim baca salam. Kalau kafir tidak boleh. Orang Islam haram mendoakan kepada orang kafir kecuali mudah-mudahan dapat hidayah, itu boleh. Disampan kalau punya teman Cina yang kafir, tapi Cina yang kafir, engko rata-rata wong Jawa itu anggar muni Cina pahami ya kafir, padahal ada Cina yang muslim. Sampai tidak boleh mendoakan, kok tak doakan mudah-mudahan dosamu diampuni Allah, tidak boleh, haram. Bolehnya begini, tak doakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Ketika Kapolres Kudus dipimpin Bapak siapa itu yang dari Katolik ya, saya doakan di Kapolres, mudah-mudahan Bapak Kapolres bisa mendapat hidayah. Dia pun amin. Karena boleh, karena ketika Rasulullah setiap dimusuhi orang kafir, apa doa Rasulullah untuk orang kafir? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku karena mereka belum tahu. Orang yang belum tahu tidak boleh dimarahi. Ya, orang yang memarahi pada orang yang belum tahu itu lebih bodoh daripada yang dimarahi. Tapi kalau sudah tahu kok betul lah, itu boleh dimarahi. Kenapa Rasulullah memfokuskan tanda kemabruran haji pada dua perkara? Satu, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Ringan memberi makan pada orang lain dan memasyhurkan uluk salam. Uluk itu apa bahasa Indonesianya? Mengucapkan. Memasyhurkan ucapan salam. Itu tanda yang kedua. Semua yang hadir yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saya dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidak ada orang yang berdoa mudah-mudahan masuk neraka, walaupun orang kafir. Walaupun orang yang paling jahat sekalipun, dia doanya juga mudah-mudahan masuk surga. Walaupun surga menurut mereka sebetulnya adalah bukan surga menurut kita. Ada yang mengatakan nirwana. Ya. Nirwana itu dari narun. Narun wa'ana. Nirwana. Narun itu api neraka, wa'ana dan saya. Jadi masuk neraka sama dengan bicara mudah-mudahan saya masuk neraka. Masuk nirwana itu. Narun wa'ana. Ya, itu sebetulnya kan berdoa menyesatkan dirinya sendiri. Nirwana. Mudah-mudahan masuk nirwana. Masuk nar wa'ana. Jadi masuk neraka beserta saya. Itu doa yang keliru.
Saya mengatakan seperti ini untuk umat Islam, bukan untuk umat Nasrani. Ya. Jadi kita kalau berdoa tidak seperti itu. Rasulullah memfokuskan, mentitik beratkan pada tanda-tanda kemabruran haji. Satu, ringan memberi makan pada orang lain. Untuk memberi makan ini butuh keterangan. Memberi makan pada orang lain artinya memberi makan pada orang yang butuh makan. Saya mau tanya adik-adik, ada enggak orang yang tidak butuh makan dikasih makan? Ada enggak? Enggak butuh makan tapi dikasih makan, ada enggak? Bapak-bapak, ada enggak orang enggak butuh makan tapi dikasih makan? Ada enggak? Ada di mana? Kalau kita datang di resepsi yang besar, tadi, yang kelasnya sudah 1 M ke atas hidangannya, habisnya, itu banyak makanan yang mubadzir. Kalau seandainya Rasulullah melihat hal itu, beliau pasti akan menangis sejadi-jadinya. Itu yang orang becak nangis karena tidak bisa makan, tukang batu nangis karena tidak bisa makan, pemulung nangis karena tidak bisa makan. Di saat itu ada makanan disia-siakan dalam jumlah yang banyak. Sampai pernah tidak datangi resepsi yang besar? Pernah? Kalau adik-adik tidak usah tak tanya, karena tidak mungkin mendapat undangan resepsi, kecuali kalau nunut ibunya. Itu saja ketika masih kelas 2 SD. Kalau segini nunut ya bukan nunut lagi, nunut 6 sisan. Saya pernah melihat resepsi yang seperti itu, Masya Allah, di tahun 2001 antaranya atau 2004 itu. Saya dapat undangannya, tak tanyakan pada yang ahli bikin undangan. Undangan seperti ini berapa Pak harganya? Kira-kira 5.000 atau 7.000? Loh, kata dia. Undangan yang seperti ini satu undangan 30.000. Undangannya tak itu 30.000. Kalau yang diundang 2.000, 60 juta. Dan itu pasti dibuang. Bagaimana ada keberkahan di akad saat itu? Uang 60 juta saja dibuang tanpa arti. Masya Allah. Coba dibayangkan. Kalau sampean nanti jadi orang kaya, delalah orang sing amin nih. Nah, ini tanda-tandanya besok kayanya telat. Kalau besok adik-adik jadi orang kaya, luar biasa, ternyata normal semua, kepingin kaya semua. Kepingin kaya apa? Kaya uang, kaya sapi. Besok kalau adik-adik ada yang kaya dan betul-betul kaya, tak kasih tahu cara. Bikinkan resepsi yang betul-betul besar, tapi yang tidak ada yang mubadzir. Caranya undangan cukup fotokopi. Terus ikutkan dalam undangan buku. Apa isinya doa, apa kata-kata mutiara dari Gusmus, apa tausiah dari Gus Dur, apa sajalah yang kira-kira harga buku itu 50.000. Di press yang bagus, undangannya cukup foto, ditegakkan di dalam. Undangan nanti dibuang tidak masalah, tapi buku akan dibaca. Yang penting kan duitnya tidak akeh.
Jadi penyakitnya orang kaya itu seperti itu, sing penting ndak akeh. Itu penyakitnya orang kaya. Ya. Sing penting ndak akeh, kalau ndak akeh ndak macem. Ya. Terus dalam resepsinya menunya silakan sampai 9 macam monggo. Tapi menu yang satu tok yang dibagikan. Itu medit Pak, bukan kaya. Loh, maksudnya yang langsung dibagikan di lokasi itu satu. Snack kerdus itu isinya juga ndak usah banyak, 3 lah. Mete, terus roti, terus apa? Yang kecil-kecil, jangan yang besar. Kalau lemper juga yang segini. Nah, permen. Selainnya dibungkus di rantang yang harganya rantangnya tok ya sekitar 40.000 lah. Ada 3 lapis itu atau 4 lapis. Ya, paling bawah es krim yang harganya sekitar 20.000. Atasnya galantin, atasnya kambing guling, paling atas apa kira-kira? Yang kira-kira harganya 100.000. Kenapa harus diletakkan di rantang? Nanti akan dibawa pulang. Dibawa di mobil Mercy juga gagah, dibawa naik becak apalagi. Karena menurut pengamatan saya, jadi sampean juga tidak harus terpengaruh dengan pola pikir saya. Menurut pengamatan saya, ketika resepsi yang model diantar, itu baru dicicipi separuh, diletakkan di bawah. Karena saya amati, saya kalau dapat undangan yang seperti itu tak lihat, ini orang baru dimakan separuh dibuang. Tak lihat, padahal sebetulnya dia doyan, tapi gengsi. Nah, saya mengamati sebetulnya doyan tapi gengsi. Ketika ada resepsi yang bebas, ngambil sendiri, prasmanan, itu ngambilnya banyak-banyak loh, dan habis. Loh, aneh kan? Sudah makannya pakai berdiri, ngambilnya banyak. Itu sudah tinggal diem, diantar, cukup makan, hanya separuh dibuang. Dan itu hampir setiap menu yang disuguhkan hanya dimakan separuh. Bagaimana Rasulullah tidak menangis melihat keadaan seperti itu? Dan itu resepsi kurang lebih menghabiskan 300 juta. Itu resepsinya. Undangannya berapa tadi? 60 juta. Bayangkan, ini banyak yang mubadzir. Maka dari awal saya matur, it'amut ta'am, memberi makan pada orang yang butuh makan. Kalau ada resepsi yang sebesar itu kemudian dimakan separuh dibuang, yang salah yang mengundang apa yang diundang? Yang salah yang mengundang apa yang diundang? Yang mengundang jelas tidak salah, wong dia memberi. Yang diundang yang salah karena tidak dimakan. Tapi kesalahan dari yang mengundang salah alamat. Coba kalau resepsi yang diundang itu tukang becak semua, tukang batu semua, wah itu akan habis semua dan panitia ndak usah isa-isa, dijamin bersih. Ini bukannya saya menyalahkan orang kaya, gaya hidup orang kaya, tapi melihat keadaan yang seperti itu, yakin Rasulullah tidak ridho. Nah, menurut saya tetap bikin resepsi yang semewah mungkin, boleh. Uangnya uang halal, dia kerja. Tapi upayakan jangan ada yang mubadzir. Biar dirantang, satu rantang beserta rantangnya nilainya 1
satu orang 300.000 atau 200.000, tapi dibawa pulang sampai rumah dimakan karena tidak gengsi, tidak ada yang melihat. Atau toh seandainya dia betul-betul sudah tidak doyan, masih ada pembantu di situ, tidak akan musproh. Maka saya garis bawahi it'amut ta'am, memberi makan pada orang yang butuh makan. Jangan memberi orang pada orang yang tidak butuh, maka akan terjadi mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka memubadzirkan apa saja itu menjadi teman para setan. Besok adik-adik prinsip seperti ini coba dikembangkan. Tak doakan sampai semua menjadi konglomerat yang barokah. Kalau tidak seperti itu, saya takut punya nasib seperti Sa'labah. Sa'labah itu konglomerat yang tidak barokah. Akhirnya naudzubillah mati dalam keadaan kufur. Naudzubillah min. Semua yang hadir yang saya muliakan, terlebih adik-adik. Kenapa saya terlebihkan adik-adik? Karena yang masih hidup agak lama itu adik-adik. Ya. Kita ini tinggal berapa tahun? Pak Syafa paling berapa ini? Usia Rasulullah 63. Umatnya biasanya juga antara 60 sampai 63. Maka pagi ini yang usia 60 itu biasanya tinggal 3 tahun. Ya, yang hati-hati. Satu ya. Nomor 2, ini tidak boleh lama-lama saya. Sudah jam 8, berarti tinggal 15 menit ya. Yang akan agak lama saya bahas yang nomor 2. Wa ifsya'us salam, memasyhurkan salam. Ini aneh, Pak. Kelihatannya ini sepele, tapi kenapa dijadikan sebagai tanda kemabruran haji oleh Rasulullah? Justru diawali dari yang kelihatannya sepele. Saya mengatakan kelihatannya karena sebetulnya itu luar biasa. Kenapa sesuatu yang kelihatannya sepele dijadikan tolok ukur kemabruran haji? Masya Allah. Dan itu adalah ifsya'us salam, memasyhurkan salam. Semua yang hadir yang saya muliakan, ada nilai plus apa antara uluk salam dengan ngeloroi? Jenteng pundi Pak, itu ngeloroi. Jenteng pundi yu, ngeloroi. Orang diloroi seneng enggak? Seneng, tapi tidak ada doa di situ. Tapi assalamualaikum itu ngeloroi plus doa, menjaga hati. Ada nilai 3. Kalau ngeloroi hanya menyenangkan, tidak ada doa, tidak bisa menjaga hati. Contoh, ajeng teng pundi Pak, pomo niki upomo. Tepak sing mbok loro ya ape nyopet. Kira-kira jawabnya piye? Ajeng teng pundi Mas, nyopet. Enggak ngono. Coba bayangkan. Dia pasti akan bohong. Minimal tauriah. Apa ini Mas? Mengarep. Jalan mengarep, pelaku memburi. Ini menjaga hati orang lain. Centang pundi Mbak, selingkuh, masa ngono? Itu kalau ditanya mau kemana? Mau membunuh orang? Tidak mungkin. Jawab. Mau ngerampok? Tidak mungkin. Mau korupsi? Tidak mungkin. Tapi dengan assalamualaikum, mudah-mudahan Allah memberi keselamatan pada kalian. Waalaikumsalam. Sing ape nyopet yo fresh. Wah, ape nyopet malah didongakno jangan. Gonggon untuk berah. Lah.
Dengan keikhlasan orang yang mendoakan, tidak menutup kemungkinan di tengah perjalanan copet itu sadar. Alhamdulillah. Itu keikhlasan yang timbul dari hati akan membawa pengaruh yang luar biasa. Sudah sampai ke pasar, pikir sudah. Ingat akan kematian. Loh, saya mau nyopet, nanti jangan-jangan baru gini saya mati. Gini mati, bagaimana istri saya malunya, bagaimana anak saya malunya, bagaimana keluarga saya malunya. Korupsi baru mau ngelongin 01, mati di situ, coba bayangkan. 0 itu dikurangi, kalau yang belakang itu bahaya. 1 triliun itu dikurangi 0 belakang, kelihatannya 0 yang dihapus, tapi berapa nilai yang hilang? 900 miliar, tidak gemen-gemen. Yang tinggal hanya 100 miliar, bayangkan. Itu 0-nya saja 1 yang belakang, tapi kalau 0 di depan 1 tidak ada nilainya, kecuali nomor HP. Iya kan? Ya. Jadi untuk menjaga perasaan orang lain, ucapkan salam. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, apa ngerampok didongakno. Muga-muga ra konangan. Ini sudah dirancang, muga-muga ra konangan. Tapi Allah tidak berarti muhal untuk menyadarkan perampok ini dalam waktu kurang dari 1 menit, dan dia tobat dan pulang untuk tidak jadi merampok. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskan dalam beruluk salam. Uluk salam, uluk salam, uluk salam. 2, mendoakan. Uluk salam adalah sebuah kepedulian terhadap orang lain yang bersifat ukhrawiyah. Ya Allah, berikan keselamatan pada orang yang saya jumpai ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kepedulian bagaimana orang lain menjadi baik. Diawali dari peristiwa atau perkara yang paling ringan, paling mudah, paling murah, tanpa biaya. Jangan kemudian kita muluk-muluk, saya ingin membantu MTSN 1 bulan 1 miliar. Jangan muluk-muluk. Dan Islam tidak harus diperjuangkan dengan uang yang banyak. Rasulullah tanpa uang, bahkan ditawari oleh Allah lewat malaikat. Ya Rasulullah, kata malaikat, saya diutus Allah, 1, menemui sampean untuk menyampaikan salamnya. 2, kalau kamu mau Muhammad, seluruh gunung yang ada di Mekah yang besar-besar ini nanti akan dijadikan emas oleh Allah untuk bekal perjuanganmu. Apa kata Rasulullah? Tidak, malaikat. Kenapa Rasulullah tidak menerima? Kalau MTSN dapat bantuan 1 bulan 5 miliar, oke apa enggak? Oke. Sangat oke. Para punjul ya lah. Kenapa Rasulullah ditolak? Percaya atau tidak, sebuah kesadaran yang dibangun dengan materi tidak akan lama, dan semu dan temporer. Mungkin anak-anak belum sempat paham, tapi bapak-bapak, ibu-ibu akan paham. Siapa yang memilih calon dengan uang akan bertahan berapa saat pilihan itu? 5 tahun itu kalau purna. Kalau 1 tahun sudah diganti, itu hilang, itu kesadaran itu. Ada pilihan lagi, yang tadinya mengasih 50.000 sekarang tetap 50.000, yang calon baru 100.000. Siapa yang dipilih? 100.000, karena sudah materi yang menyadarkan dia. Maka Rasulullah tidak akan pernah mau dan tidak pernah menyadarkan orang lain dengan lewat materi.
Maka ulul salam akan punya kekuatan besar. Karena satu, yang ulul salam hanya mengharap dari Allah. Dia juga mungkin tidak pernah merasa membantu karena tidak ada uang yang dikeluarkan kan. Dari ikhlas itulah Allah akan menuruti apa yang kita mau. Ini istimewanya ulul salam. Jadi punya kekuatan yang luar biasa. Jadi ulul salam adalah sebuah kepedulian terhadap orang lain dalam urusan akhirat untuk menjadi lebih baik. Ya, karena orang peduli pada orang lain itu juga sulit. Maka awali dari yang paling mudah, ndak ongkos, ndak biaya, dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Ini kekuatan ulul salam. Satu, menjaga apa tadi? Hati. Dua, apa? Mendoakan. Yang nomor tiga apa? Peduli terhadap bagaimana orang lain bisa menjadi lebih baik. Kalau ada orang belum bisa baca Fatihah, kita kasih pelajaran Fatihah. Baik apa salah? Sangat baik. Hendak yang belum baca Quran kita ajari untuk baca Quran. Itu baik, sulit, agak berat. Tapi ulul salam tidak ada sulit, tidak ada berat. Yang berat apa? Maunya itu yang berat. Padahal tidak berat sebetulnya. Assalamualaikum. Kan sama dengan pindah. Malah kadang assalamualaikum itu pelan sudah cukup. Kalau pindah kurang banter. Pindah, ora krungu. Assalamualaikum, pelan cukup. Sama itu loh, orang kalau kesandung, sampai nanti kesandung. Innalillahi dengan misoh itu berat mana? Ngucapnya itu berat, misoh harus keras, misoh itu misoh kok orang misoh. Tapi kenapa innalillahi menjadi berat? Lah di sini, di situ ada nilai ibadah. Semua yang ada nilai ibadah, setan tidak akan pernah tinggal diam. Ya, untuk selalu menghalangi agar bagaimana kita tidak menjalankan itu. Ya, maka adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan ke depan menjadi anak yang solih-solihah. Dua perkara ini adalah kepentingan hidup di dunia. Satu, apa? Hidup di dunia. Satu, sejahtera di dunia. Makan, minum, ya, berobat dan lain sebagainya. Itu digambarkan oleh Rasulullah memberi makan, it'amut ta'am. Karena manusia tanpa makan mati. Ya. Dan kenapa yang dicontohkan makan? Tidak ngasih motor, tidak ngasih pinjaman, tidak ngasih apa-apa, tapi apa? Makan. Kebutuhan kehidupan yang tidak bisa ditunda itu, contoh kepengen beli motor, uangnya belum ada, Bu, tahun depan ya. Iya Pak. Kuat enggak? Kuat. Hari raya bajunya belum ganti, Nak, 2 bulan lagi ya Nak. Nggih Pak. Bisa enggak? Mau bikin rumah 2 tahun lagi ya Bu. Iya. Kok masih lama Mas? Yang pesen bikin rumah banyak. Biasanya tukang batu itu sregep gawe omahe wong, ra kober gawe omahe dhewe. Ya, sampai diloknya sama mertuanya, nang omahe wong mbok gawe kabeh kok anakku rung mbok gekno. Tenang Bu, mangke nek pun dugi lah meroi. Jenengan kepengen cepet Bu? Iya nang, kowe mantuku. Enggak, jenengan sing modali, kula sing tukange. Iku cocok niku. Jenengan kepengen seminggu dadi, napa 2 tahun dadi, napa 10 tahun dadi? Ya seminggu nang. Rencange kula tak undange tiyang 50.
beres. Mau nonton Arto pinten Bu? Ya. Nah. Kalau ada orang mau beli tanah, uangnya kurang, tahun depan ya Bu, tidak mungkin, harus sekarang, nanti dibeli orang, tanah banyak. Kalau ada orang lapar, Pak minta nasinya, seminggu lagi ya nak, baru mati sampai. Maka kenapa dari Rasulullah dicontohkan memberi makan? Karena makan adalah kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda. Dari yang terkecil inilah Rasulullah mengatasi permasalahan-permasalahan besar. Karena permasalahan kalau tidak diatasi dari akar permasalahan tidak akan pernah mendapat keberhasilan, bahkan menimbulkan masalah baru. Kepengen bukti? Kepengen bukti? Ibu-ibu pernah enggak sakit budik? Budiken, biasanya anak pondok itu wajib budiken. Sampai Pak Kiai itu kalau ada yang mau boyong terus ditakoni, wis pernah budiken pirang tahun kowe? Kok pamit mulai nembe sepindah Mbah? Durung, kene wis ping 7 ya. Wis budiken ping 7 ngambalan, nah kok lagi boyong. Ku ngilmune wis kanthil akeh. Budiken pisan kok wis pamit boyong. Ciri khas santri ku apa? Budik. Ku setengah wajib nih. Kalau ada orang gudikan kemudian diurus, penyebabnya apa? Makan pindang. Tidak usah beri salep, pindangnya dihentikan, dengan sendirinya sembuh. Loh, penyebab gudik itu makan pindang, kok dibelikan seleb tapi ajek makan, ikut tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Oke. Kadang ada yang iklan seperti itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah, gadean. Jebul baru digadek no masalahnya birang. Iya. Lah di sini kenapa memberi makan yang dicontohkan? Kebutuhan hidup yang tidak pernah bisa ditunda adalah makan. Yang ifsya'us salam. Kenapa ifsya'us salam dijadikan tolak ukur oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan alhamdulillah adik-adik bisa datang semua. Ini mulai kelas berapa ya? 7 sampai 9. Tapi tidak semuanya. Oh semua? Oh berarti gitu ya. 7, 8, 9. Adik-adik kepingin berkah banyak enggak? Kepingin dapat barokah? Barokah sebagai ayah atau ayah tiri atau suami atau ayah tiri. Karena tetangga saya ada barokah toko beras. Orangnya kebetulan hitam tapi kaya, Pak Barokah. Adik-adik kalau bersalim dengan bapak guru, ibu guru, atau bapak guru, ibu guru yang kamu sudah tidak berada di sini, atau siapa saja yang punya jasa kepada kamu, khususnya bapak ibu kandung, sempurnakan salammu dan jabat tanganmu dengan mencium kedua tangannya. Masya Allah, ini sangat amat luar biasa. Sahabat Umar bersalaman dengan Ibnu Abbas, usianya jauh lebih sepuh sahabat Umar. Itu salaman dan dicium kedua tangannya. Sampai Ibnu Abbas, kok seperti ini sahabat Umar? Apa jawab sahabat Umar? Seperti inilah Rasulullah memerintahkan kami. Adik-adik kalau salim sama bapak guru dicium enggak? Terus sama ibu guru? Ya lihat-lihat, kalau yang sudah besar-besar itu ya jangan. Ya,
Adik-adik perempuan juga gitu, kalau salim sama Pak Guru. Kalau yang adik-adik sudah di usia 12, jangan cium, jangan berjabat tangan, cukup gini ya. Ini saya yakin sudah dijalankan. Kenapa ada suruh disempurnakan dengan cium? Minimal hatinya ada rasa hormat yang tinggi terhadap guru. Disadari atau tidak, murid generasi berikutnya apa generasi yang dulu? Murid itu generasi berikutnya apa generasi yang dulu? Generasi berikutnya. Ada satu dawuh yang sangat amat luar biasa. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan adalah milik para pendahulu, walaupun mungkin saja generasi yang datang akhir bisa berbuat lebih baik, tapi kemuliaan tetap milik para pendahulu. Sampai Sayyidina Ali dawuh, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya siap menjadi hamba sahaya terhadap siapapun yang pernah mengajari aku walaupun satu huruf. Bayangkan kalau adik-adik di sini dikasih pelajaran 3 tahun, berapa huruf yang adik-adik terima? Masya Allah. Ini ada keistimewaan lebih yang dimiliki para pendahulu. Dan sudah barang tentu murid adalah generasi setelah guru. Tidak mungkin ada murid generasi sebelum guru. Tidak mungkin. Walaupun gurunya muda, muridnya tua. Saya tadi malam mencoba bertanya pada hadirin di perumahan Ndole. Saya tanya, di sini ada TPK enggak, saya gitu. Taman Pendidikan Kawak-Kawak. Ada Pak Yai? Jadi ngaji qiraati muridnya umur 50, 60, 65, padahal ngajinya apa? Qiraati. Itu namanya TPK, Taman Pendidikan Kawak-Kawak. Ini juga sebagai contoh bagi kita, jangan kita merasa malu belajar pada orang yang usianya di bawah kita karena kita sudah tua, atau jangan merasa malu untuk belajar karena sudah pada usia tua. Jangan, khususnya Al-Quran. Apa sebabnya? Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang totalitas dalam semua hal. Rasulullah mulai belajar Al-Quran usia 40 tahun. 40 tahun ya sapa ini 40 tahun. Ya luweh selawe tahun. Dan ketahuilah Rasulullah belajar Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun baru khatam. Maka adik-adik yang ikut program tahfidz, jangan terus sudah 1 tahun kok baru dapat juz amma Pak. Loh, Rasulullah itu 23 tahun baru khatam. Artinya 1 tahun kurang lebih dapat 1 juz lebih sedikit. Karena ilmu tidak bisa dipaksakan harus dapat sekian, tidak bisa. Maka kalau ada madrasah memberi iklan di pondok kami Al-Quran khatam dalam 2 tahun, nek khatam mungkin, tapi eling saya tidak yakin. Atau selesai berani disemak, saya tidak yakin. Tidak semudah itu Al-Quran. Rasulullah saja 23 itu baru selesai khatam Al-Quran. Ya belajar makhraj, ya khatam hafalannya. Itu 23 tahun. Ya. Yang terakhir, kenapa ifsya'us salam? Ketika umat Islam antara satu dengan yang lain sudah punya kepedulian saling mendoakan, akan ada kekuatan besar yang keluar dari situ.
Sampean pernah ndak memusuhi orang yang sampean dongakno? Ndak mungkin. Sampean duwe kanca sing ora cocok, tak dongakno ndak sampean bukene lancar duitmu akeh. Durung roh wonge aku. Lah, ifsya'us salam bentuk doa yang secara tidak langsung punya kepedulian agar orang yang saya kasih salam menjadi lebih baik. Allahumma pas setengah songo kurang seperempat. Tadi saya ingatkan yang tadi bijahi Rasulillah Ali. Ali itu dikasih wawu ya, demi kemuliaan Rasulullah dan Sayyidina Ali, dan para wali dan siapa dan siapa dan siapa. Okay. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Barik lana fi hadzal syahr wa hadzal yawm wa hadzal sabah wa barik lana fi jumu'atina. Barik lana fi a'malina fi ta'atina fi arzaqina fi ahlina fi auladina fi madrasatina hadhi. Barik lana fi tullabiyya. Barik lana fi jami'i ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.